Anda kembali menyaksikan Berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jadi korban pembunuhan, mayat ibu beranak satu ditemukan di lantai 2 bekas Wisma Jalan Andi Jema, Kota Palopo. Polisi tangkap 7 penyerang 3 warga di Kota Makassar. Hilang kendali saat menghindari lubang, pengendara motor dari arah Makassar menuju Maros terjatuh, kemudian tewas dilindas truk. Ya, ratusan warga dari 5 desa mengantri di kantor Desa Palambarai, Kabupaten Bulukumba untuk menerima bantuan langsung tunai atau BLT. Pelayanan warga dianggap kurang optimal karena keterbatasan jumlah petugas penyalur BLT. Beginilah suasana antrean penerima bantuan langsung tunai atau BLT di kantor Desa Palambarai, Kabupaten Bulukumba. Sejak pagi, ratusan warga dari 5 desa telah berkerumun. BLT ini sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar subsidi bagi warga kurang mampu. Petugas penyaluran BLT dari kantor pos tampak kewalahan melayani ratusan warga karena hanya berjumlah 2 orang. Kepala Desa Palambarai, Umar Siklan, mengeluhkan sistem penyaluran BLT yang dianggap sangat menyusahkan. Menurut Umar, seharusnya penyaluran BLT di kantor desa masing-masing warga guna mencegah kerumunan. Jadi untuk efektifnya mungkin lebih bagusnya dikembalikan di desanya masing-masing. Kalau di sini Pak, di desa Palambarai itu ada berapa desa sebenarnya? Kalau di sini desa Palambarai itu ada 5 desa. Jumlah minimalnya itu penerima hampir 1.000. Satu desa? Satu desa. Nah, hampir 1.000 di 5 desa. Sedangkan waktu penerimaan hanya 1 hari. Itu saya yakin sampai malam itu belum tentu juga sampai selesai. Petugasnya ada berapa Pak? Kalau petugasnya yang datang hanya 2 orang, itu mumpung masih ada relawan dari kantor kami, dari kantor desa itu membantu 2 orang. Itu pun relawan. Ada 18.000 penerima dana BLT dari 10 kecamatan di Bulukumba. Setiap penerima BLT menerima dana Rp500.000. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kita simak informasi lain menjelang pemilihan umum 2024, para jurnalis di Kota Makassar gencar melakukan sosialisasi tentang bahaya berita bohong atau hoax. Masyarakat diminta tidak percaya dan tidak menyebarkan berita tersebut. Sosialisasi bahaya berita bohong alias hoax digelar Ikatan Jurnalis Televisi atau IJTI pengurus daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Kota Makassar. Para jurnalis bersama Lembaga Bantuan Hukum dan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Sulawesi Selatan menyasar mahasiswa sebagai target sosialisasi cegah penyebaran hoax jelang pemilihan umum 2024. Masyarakat diminta tidak percaya dan tidak menyebarkan berita hoax saat kampanye pemilu 2024. Jadi atas nama pemerintah provinsi sangat mendukung adanya kegiatan seperti ini. Karena kita berharap dengan kegiatan ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya media dalam menginformasikan suatu kebenaran. Karena apalagi nanti ke depan di mana pemilu, di mana tingkat berita yang hoax itu terlalu banyak, dan dengan kegiatan seperti ini kita berharap bahwa media-media mampu memberikan pemberitaan yang faktual dan terpercaya, dan ini menjadi acuan bagi masyarakat dalam menentukan suatu nilai berita yang benar. Kalau langkah Kominfo menjelang pemilu menangkal hoax ini bagaimana? Jadi kita sebagai pemerintah, kita memverifikasi semua kegiatan-kegiatan berita-berita yang terkait dengan hoax, dan kita aplikasi-aplikasi pengaduan itu kita lebih masifkan, dan kita bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat terkait bagaimana berita-berita, menetralisir berita-berita yang hoax. Peran jurnalis sangat penting menyaring informasi yang beredar di masyarakat di tengah kemudahan berbagi informasi melalui media sosial. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Beralih ke informasi kecelakaan lalu lintas. Hilang kendali saat menghindari lubang, pengendara motor dari arah Makassar menuju Maros terjatuh, kemudian tewas terlindas truk. Rekaman video amatir ini menunjukkan detik-detik pengendara motor dari arah Makassar menuju Maros tewas terlindas truk di Jalan Poros Maros, Kecamatan Mandai. Korban diketahui bernama Anwar Sanusi, warga Jalan Sabutung, Kota Makassar. Awalnya korban lepas kendali saat menghindari jalan berlubang sehingga terjatuh.
Naas saat bersamaan truk melintas dari belakang melindas korban hingga tewas. Nah, sepeda motor Yamaha Miosol tersebut itu bergerak dari arah Makassar menuju ke Maros. Namun pada saat di tempat kejadian, tiba-tiba sepeda motor menginjak lubang dan mengalami lepas kendali sehingga pengendara tersebut pas jatuh tepat di bawah ban belakang sebelah kanan mereka yang bergerak di laju kiri menuju ke arah yang sama. Pengendara motor sendiri gimana Pak statusnya sekarang? Jadi pengendara sepeda motor tersebut langsung meninggal di tempat kejadian. Meninggal. Saat ini sudah dievakuasi. Jadi sesaat setelah kejadian kami dari petugas unit laka langsung bergerak cepat untuk mengevakuasi korban. Dan untuk sementara menurut informasi korban masih ada di rumah sakit kamar jenazah rumah sakit Tapalalu. Menunggu pihak keluarga. Bagaimana dengan pengemudi mobil sendiri Pak? Jadi untuk pengemudi mobil beserta dengan mobilnya dan juga kendaraannya untuk sementara kami amankan guna proses penyidikan lebih lanjut. Pak, lubang yang diinjak sama pengendara motor ini lubang pengerjaan jalan Pak ya? Jadi itu memang sebentar dikerjakan Pak? Iya betul, jadi lubang tersebut jadi lubang yang sementara pengerjaan jalan. Akibat kecelakaan ini, jalan poros Maros yang menghubungkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengalami kemacetan. Unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi segera mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit terdekat. Sedangkan motor korban, truk dan pengemudinya dibawa ke Polres Maros guna penyelidikan lebih lanjut. Zainuddin melaporkan dari Maros. Ya, kami sampaikan kembali berita kriminal hari ini. Mayat ibu beranak satu ditemukan di lantai 2 bekas Wisma Jalan Andi Jema, Kota Palopo. Pada tubuh korban terdapat bekas luka tusukan. Usai menerima laporan, polisi segera mendatangi lokasi penemuan mayat wanita bersimbah darah di lantai 2 bekas Wisma Jalan Andi Jema, Kota Palopo. Korban dipastikan dibunuh karena terdapat luka tusukan pada tubuh. Warga sempat mendengar teriakan dari lokasi sebelum korban ditemukan tewas. Korban yang mengelola kafe milik tantenya di bangunan ini memiliki suami dan 1 anak. Itu luka tusuk atau luka apa? Penyebab kematian? Penyebab kematian nanti sementara dilakukan pemeriksaan oleh pihak rumah sakit. Sekarang sudah di rumah sakit, korban sudah rumah sakit. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Saweri Gading, Palopo untuk keperluan autopsi. Polisi telah meringkus suami korban yang menjadi pelaku pembunuhan. Namun motif pelaku menghabisi nyawa korban masih diselidiki. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Polisi meringkus 7 pelaku penyerangan 4 lokasi di Kota Makassar. Selain melukai 3 korban, komplotan ini juga merampas ponsel 2 warga. Inilah rekaman CCTV saat kawanan pelaku melakukan penyerangan di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Selain melukai 3 korban, komplotan ini juga merampas ponsel 2 warga. Usai dirawat di rumah sakit, ketiga korban luka dibolehkan pulang ke rumah masing-masing menjalani rawat jalan. Berdasarkan keterangan 3 korban dan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk CCTV, polisi berhasil menangkap 7 pelaku di tempat terpisah. Sedangkan 5 pelaku yang diduga bersembunyi di Maros masih diburu. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau bersama-sama melakukan ancaman kekerasan terhadap orang yang terjadi di Jalan Insinyur Sutami, ya, di Tamarea. Kita lihat kejadiannya itu pada tanggal 14 September pada pukul 01.00. Korban kita lihat ada 3 orang yang berinisial MA, S, dan U. Ya. Korbannya ada 3. Sedangkan untuk pelaku yang diamankan itu ada 7 orang, seperti rekan-rekan lihat di belakang kami yang sudah diamankan, di mana inisialnya adalah A, AT, A, AW, Y, E, dan W. Ya. Umur mereka rata-rata 22 ke bawah. Ya, paling rendah adalah 17 tahun. Yang diamankan barang bukti berupa 2 ketopel, 1 badik, dan 1 sepeda motor merek jenis Yamaha Jupiter. 4 pelaku ditahan di Polsek Tamalan Rea dan 3 pelaku lainnya ditahan di Polsek Biringkanaya. Penahanan di tempat berbeda karena para pelaku menyerang 4 wilayah di Makassar. Dari penangkapan para pelaku,
Polisi turut menyita 2 ketapel, 5 anak panah atau busur, 1 badik, dan kendaraan pelaku. Semua pelaku terancam 12 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, demikian berita Makassar hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.